Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna biha binuril fahmi wa tuwaddihu lana biha ma ushkila hatta yufhama. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa daman nafa'a lana bi'ulumihi fid darain amin. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat berbeda dengan yang tidak ada yang mungkin, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut dalam sifat selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wa yajibu dan wajib fi haqqihi pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi haqqihi ta'ala pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Al-qiyamu bin nafsi itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Wa maknahu dan maknanya, makna Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, annahu ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala la yaftaqiru ila mahallin, la yaftaqiru ila mahallin, tidak membutuhkan tempat, wala ila mukhassisin dan tidak juga membutuhkan kepada yang mukhassis, yang membuat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada yang membuat. Ini yang intinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada yang lain. Itu makna qiyamuhu ta'ala. Kita qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah tidak butuh yang lain. Allah tidak butuh alam semesta. Allah tidak butuh kita. Makanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu jaiz bagi Allah, boleh saja. Itu kehendaknya Allah. Boleh tidak, boleh juga, boleh iya. Wadidduhu dan lawanannya, lawan daripada qiyamuhu ta'ala binafsihi, al-ihtiyaju
Al-ihtiyaju yaitu membutuhkan, yaitu berkehendak. Nah, ini kalau membutuhkan Allah butuh, berarti hilang makna daripada qiyamuhu ta'ala binafsi. Nah, dalam ayat kursi biasa kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum itu maha berdiri sendiri. Nah, lawanan daripada al-qiyamuhu binafsin bin nafsi itu al-ihtiyaju, itu membutuhkan ilal mahalli, kepada tempat, wal mukhassis, dan kepada yang membuat. Nah, Allah butuh bantuan, Allah butuh ini. Itu lawanan daripada qiyamuhu ta'ala binafsihi. Itu mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah butuh tempat, kalau Allah butuh yang lain, berarti Allah maha lemah. Itu mustahil pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa. Wa dalilu ala zalika, dan dalil atas yang demikian itu, dalil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada pencipta dan sebagainya. Dan Allah tidak butuh bantuan. Allah tidak butuh bantuan. Nah, dalilnya apa? Wad dalilu, dan dalil ala atas dzalika, demikian itu, annahu bahwasanya Allah lawih taja ila mahallin, jikalau berkehendak atau butuh kepada tempat. Ini kalau Allah butuh tempat, lakana sifatan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala butuh tempat, lakana sifatan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah sifat. Karena yang butuh tempat apa? Sifat. Yang butuh pada tempat adalah sifat. Sama dengan sifat. Putih itu warna apa tidak? Sifat apa tidak? Sifat. Nah, sekarang putih itu di mana tempat? Putih itu dia butuh tempat. Kuning, hitam itu butuh tempat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh tempat, sama dengan sifat. Kalau Allah butuh tempat, pasti tempat itu dua kemungkinan. Tempat itu bisa duluan dengan Allah, bisa berbarengan dengan Allah. Itu mustahil. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala laghaniyun, itu maha kaya, 'anil 'alamin. Kalau sudah kaya tidak butuh, maksudnya anil alamin, daripada langsung yang butuh. Nah, alam semesta ini yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah. Karena semuanya yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan aras siapa? Semuanya Allah yang menciptakan, dengan kudrahnya Allah, dengan kuasanya Allah. Maka semua yang Allah ciptakan Allah tidak butuh. Dan semua makhluk Allah butuh kepada Allah. Ini kalau Allah butuh tempat, sama dengan sifat. Wa kaunuhu sifat, wa kaunuhu sifatan, dan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sifat, muhalun, yaitu mustahil.
Walau yahtaja ila mukhassisin, jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada yang menciptakan, yang membuat, lakana hadisan, niscaya Allah itu baru, berarti ada yang lebih dahulu dari Allah. Itu juga tidak mungkin. Wa kaunuhu hadisan, dan keadaan Allah Subhanahu wa taala baharu, muhalun, itu mustahil. Yang intinya itu yang pantas disifatkan, disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Itu tanamkan pada hatinya, Allah tidak butuh yang lain, tidak butuh tempat, tidak butuh jihad. Itu semuanya tidak perlu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada qiyamuhu ta'ala binafsi, atau al-qiyamu bin nafsi. Ini sifat yang berapa? Yang keberapa? Yang yang pertama apa? Wujud. Yang kedua idam. Yang ketiga baqa. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadis. Yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsi. Kemudian wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu bizzati wa bis-sifati wa fil af'ali, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita lanjutkan, ini agak panjang sedikit. Nah, langsung itu dihafalin, itu diingat langsung, diingat dalilnya. Baiklah, kita tutup majelis kita dengan sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita baca, termasuk ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan bacaan selawat Allah mengumpulkan kita dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ولجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ولجميع أساتذتنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم ويحمينا بحمايتهم بالدنيا والآخرة بسر الفاتحة. يا الله يا مستعين صراط الذين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى ربي فانفعنا ببركتهم
واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القضاء واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم في أعظم القسم المصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم في أعظم القسم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.